Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita masuk hadis 59 ya Bu ya. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man mata yusyriku billahi syai'an atani atin min rabbi wa akhbarani aw qala basyarani man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraq. Qal wa in zana wa in saraq. Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku. Ya, ada malaikat dari Rohku yang datang kepadaku. Dalam ayat yang lain sebutkan itu malaikat Jibril, dan mengabarkan kepadaku atau memberikan kabar gembira kepadaku bahwasanya siapa saja yang mati dari umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, ia pasti masuk surga. Lalu aku bertanya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Rasulullah, iya, walaupun dia berzina dan mencuri. Hadis 60 juga mirip Bu, sama hadis Abu Dzar dari sahabat yang sama juga. Dia berkata, Ataitu Nabi SAW wa alaihi thabun abyad wa huwa naim. Aku mendatangi Nabi SAW dalam keadaan beliau memakai baju putih dan beliau sedang tidur. Suma ataituhu wa qad istayqadh. Lalu aku pergi. Kemudian aku mendatangi lagi dan beliau sudah bangun. Faqala, lalu beliau bersabda, Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian yang meninggal di atas itu kecuali dia pasti masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq. Lalu aku bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Iya, walaupun dia berzina dan mencuri. Lalu aku bertanya lagi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Iya, walaupun dia berzina dan mencuri. Aku bertanya lagi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Rasulullah, wa in zana wa in saraq ala raqmi anfi Abi Dzar. Kata Rasulullah, iya, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun Abu Dzar gak suka. Iya. Wa kana Abu Dzar idza haddatsa bihadza qala wa in ragima anfu Abi Dzar
Dan Abu Dzar kalau membawakan hadis ini, beliau mengatakan di akhirnya, walaupun rogima anfu Abi Dzar, ya, rogima anfun itu artinya hidungnya ya jatuh ke tanah gitu loh. Maksudnya ya tersungkur. Walaupun Abu Dzar tersungkur, maksudnya walaupun Abu Dzar nggak suka, ya. Dua hadis ini ibu-ibu, kita ambil faidah yang pertama yaitu istihbabu bisyarah, disunnahkan memberi kabar gembira. Karena Rasulullah SAW mengatakan, datang malaikat dari Robku kepadaku dan ia memberikan kabar gembira kepadaku, ya. Maka memberi kabar gembira itu disunnahkan. Adapun memberi kabar yang menakutkan atau yang menyedihkan, ini dilarang. Ya. Jangan kita suka menyebarkan berita-berita yang membuat orang ketakutan. Apalagi zaman sekarang, sudahlah kaum muslimin itu lemah imannya, ditakut-takutin tambah ngeper. Ya. Yang sunnah apa? Yang sunnah itu ya memberi kabar gembira. Itu yang disunahkan, ibu-ibu sekalian. Faedah yang kedua, ibu, keutamaan orang yang wafat di atas tauhid, dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, bahwa orang ini pasti masuk surga. Orang ini pasti masuk apa? Surga. Kalau dia mati di atas tauhid, dia mati di atas la ilaha illallah. Berarti kalau orang mati di atas syirik, gak bakal masuk surga. Selama-lamanya gak bakal masuk surga. Karena Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk neraka, masuk surga. Allah haramkan dia masuk surga. Kekal dia di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah ini Bu, yang harus kita pertahankan itu tauhid sampai mati. Gimana caranya supaya kita wafat di atas tauhid? Ini yang kita pikirkan. Itu yang harus kita terus istiqomah. Jangan sampai kita wafat di atas syirik. Nauzubillah min dzalik. Faedah yang selanjutnya ibu-ibu, yang ketiga, hadis ini merupakan bantahan terhadap kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena orang-orang Khawarij mengatakan orang yang berzina, orang yang mencuri itu kafir, murtad dari agama Islam katanya. Keyakinan siapa, Bu? Keyakinan orang Khawarij itu. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati di atasnya kecuali pasti masuk surga. Lalu Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Rasulullah, ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Berarti orang ini tidak kafir. Berarti orang yang berzina dan mencuri tidak kafir. Kalaulah dia kafir, tentu Rasulullah akan mengatakan orang yang berzina dan mencuri kekal di neraka. Tapi ketika Rasulullah mengatakan walaupun dia berzina dan mencuri, kalau dia mati di atas la ilaha illallah tetap masuk surga. Itu menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Ibu, bahwa pelaku dosa besar itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika Allah kehendaki untuk mengampuninya, Allah ampuni. Jika Allah tidak kehendaki, ya, dan Allah inginkan dia diadab, Allah adab dia. Mana dalilnya? Firman Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa yang lebih rendah dari syirik, ya, masih diampuni, tapi Allah mengatakan apa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti pelaku dosa besar, dosa-dosa di bawah syirik itu diserahkan kepada kehendak Allah, tahtal masyiah. Ini ibu-ibu sekalian. Namun ibu-ibu, hadis ini rupanya dijadikan dalil oleh orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan, katanya maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Orang Murji'ah nih, Bu. Jadi katanya maksiat itu sama sekali tidak mengurangi keimanan. Buktinya kata mereka, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, walaupun dia berzina dan mencuri, dia tetap masuk surga. Kata orang Murji'ah apa? Oh, berarti ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat maksiat imannya tidak berkurang, imannya tetap sempurna. Ini jelas pendapat yang batil, pendapat yang sangat salah. Kenapa? Karena hadis ini, ibu-ibu, harus ditafsirkan oleh hadis yang lain. Hadis ini harus ditafsirkan dengan hadis yang lain. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah yang adab para pelacur, orang-orang yang suka berzina. Di mana Rasulullah SAW melihat tungku, di dalamnya ada laki-laki dan wanita yang telanjang, tungku api itu. Ketika api menyambar dari bawah, mereka berusaha naik dan kesakitan, menjerit mereka. Lalu Rasulullah bersabda kepada malaikat yang membawanya, "Subhanallah, siapa mereka?" Kata malaikat, "Mereka itu para pelacur, para pezina." Ya, itu menunjukkan bahwa zina, mencuri mempengaruhi iman, dan bahwasanya pelakunya diancam dengan adab. Ya. Jadi hadis ini, ibu-ibu, jangan sampai kita bacakan juga, Bu, kepada pelacur nih, Bu, hadis ini. Ya. Karena kan dalam hadis ini dikatakan apa? Tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas la ilaha illallah kecuali masuk surga, walaupun dia berzina dan mencuri. Oh, orang nanti salah paham, Bu. Nanti asik dong, walaupun berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Mendingan saya berzina dong, enak. Kita katakan tidak. Tidak boleh dipahami demikian, saudara. Kenapa? Karena ini hadis janji Allah bagi orang yang mati di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Sementara jika kamu terus-menerus berbuat zina, jika kamu terus-menerus berbuat maksiat, siapa yang menjamin kamu bahwa kamu bisa mati di atas la ilaha illallah? Siapa yang bisa menjamin kamu bahwa kamu bisa mati di atas tauhid? Para ulama mengatakan al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kekafiran. Ya, Allah mengatakan
Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang suka berzina lagi, atau laki-laki musyrik, dan itu diharamkan atas kaum mukminin. Ya. Lihat, Allah mengatakan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang suka berzina lagi atau laki-laki musyrik. Sebagian ulama mengatakan maksudnya laki-laki yang menghalalkan zina itu pun akan musyrik. Ya. Karena orang yang menghalalkan zina, ijma seluruh ulama mengatakan dia kafir, murtad dari agama Islam. Dari itulah ibu-ibu sekalian, banyak orang yang suka berbuat maksiat, senang maksiat, lama-lama hatinya hitam, Bu. Lama-lama hatinya apa, Bu? Ya, karena sudah menikmati zina, hatinya sudah hitam, kotor, maka dia pun menghalalkan zina. Enggak apa-apa zina, boleh. Kalau dia sudah sampai meyakini kehalalan zina, murtad dari agama Islam. Makanya lihat, para pelacur itu nggak suka sama perempuan yang pakai jilbab, nggak suka. Benci dia kepada ya wanita-wanita yang baik-baik, yang menutup aurat. Benci dia, nggak suka. Iya. Para pelacur itu lihat, Ibu, mereka itu nggak suka pada syariat Allah Azza wa Jalla karena hatinya sudah apa? Sudah hitam, kelam. Orang yang suka berbuat maksiat itu, peminum arak, pemakan narkoba, rata-rata mereka nggak suka kepada orang yang melakukan ketaatan. Dan kebencian mereka kepada ketaatan itu saja sudah cukup membatalkan amal mereka. Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amal mereka. Orang kalau sudah hatinya hitam, kelam dengan maksiat, lama-lama dia akan benci kepada apa yang Allah turunkan. Nah, itu ibu-ibu sekalian, makanya hadis ini jangan dipahami seakan-akan memberi angin segar kepada orang yang suka berzina atau mencuri. Jangan. Rasulullah hanya sedang memberitakan kepada kita tentang keutamaan orang yang mati di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Bahwa orang yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Ya. Artinya, kalau ada orang yang mati dalam keadaan berzina, ada orang yang mati dalam keadaan mencuri, tapi dia tidak pernah berbuat syirik, maka ia, kalaupun diazab dulu dalam api neraka, tetap ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Kalau dia mati di atas tauhid, ingat ya. Cuma masalahnya siapa yang bisa jamin kalau kita bakalan mati di atas apa? Tauhid. Kalau ternyata kita terus-menerus berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Hadis bab berikutnya, bab tahrimi qatlil kafir ba'da an qala la ilaha illallah. Bab haramnya membunuh orang kafir dalam peperangan setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah dalam peperangan, ya nggak boleh dibunuh. Walaupun ada dugaan yang kuat bahwa dia pura-pura mengucapkan itu, ya tetap nggak boleh dibunuh. Hadis 61, hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad
annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku dalam perang ketemu musuh dari orang kafir, faqtatalna, lalu kami pun berperang, fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha, lalu dia berhasil menebas tanganku sehingga putus ya dengan pedangnya. Tapi aku terus melawan dia ya Rasulullah. Thumma ladha minni bisyajarah, lalu kemudian dia berlindung di sebuah pohon. Faqala aslamtu lillah, lalu dia mengatakan aku masuk Islam karena Allah. Ya, aqtulu ba'da ya anqalaha, bolehkah aku bunuh dia ya Rasulullah setelah dia mengucapkan itu? Jadi Al-Miqdad bin Al-Aswad bertanya, Bu, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau dalam peperangan nih ya, aku ketemu musuh dan aku kemudian perang sama dia dan dia berhasil memutuskan tanganku, tapi aku terus melawan sampai dia kalah. Ketika aku mau bunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah, boleh nggak saya bunuh tuh orang kayak gini? Apa kata Rasulullah? La taqtul, nggak boleh kamu bunuh dia. Apa kata Al-Miqdad? Ya Rasulullah, innahu qata'a ihda yaday, thumma qala ba'da dzalika ma qata'aha. Tapi ya Rasulullah, dia sudah memutuskan salah satu tangan saya. Setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah setelah dia memutuskan tangan saya. Apa kata Rasulullah SAW? La taqtulhu, jangan bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Jika kamu bunuh dia, maka dia berada di tempatmu sebelum kamu membunuhnya. Artinya dia statusnya muslim. Ya. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qal, dan kamu berada di tempatnya sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau kamu bunuh dia, kamu dibunuh lagi dengan hukum kisos. Karena orang yang membunuh seorang muslim dalam Islam dikisos, dibunuh lagi. Ya, orang yang membunuh dihukum bunuh lagi dalam Islam itu. Nah ini ibu-ibu sekalian. Di sini ibu-ibu kita ambil faidah. Bolehnya bertanya tentang sesuatu yang kemungkinan besar terjadi. Bolehnya bertanya tentang sesuatu yang kemungkinan besar terjadi. Karena orang ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku bertemu dengan seorang kafir di medan perang, lalu aku berperang dengan dia, lalu dia berhasil memutuskan tanganku. Ini kan belum terjadi, tapi kemungkinan besar bakalan terjadi dalam perang. Maka yang seperti ini boleh tanyakan, boleh. Ya. Yang tidak boleh itu, Bu, kita mempertanyakan sesuatu yang akan datang tapi kemungkinan untuk terjadinya jauh atau bahkan mustahil. Contoh misalnya kalau ibu bertanya, Ustadz, kalau misalnya kambing saya kawin sama babi, anaknya halal apa haram? Kita katakan nanti biarin dulu sampai terjadi. Ya. Semenjak kapan kambing kawin sama babi? Kemungkinannya sangat kecil, bahkan bisa mustahil. Maka yang seperti ini para ulama memakruhkan, nggak boleh bertanya tentang sesuatu yang apa?
yang jauh kemungkinan terjadinya atau bahkan mustahil terjadi, nggak boleh. Ya. Maka membahas permasalahan-permasalahan seperti itu nggak ada manfaatnya. Beda kalau misalnya ya kemungkinan terjadinya kuat gitu. Kalau tes. Kalau kemungkinan terjadinya kuat, boleh kita pertanyakan. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Seperti halnya juga Abdullah bin Buhainah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami suka suka mancing di laut. Kami suka pergi ke laut dan suka membawa air yang sedikit. Kalau kami berwudu dengan air tersebut, kami nggak bisa minum, ya Rasulullah. Boleh nggak kami berwudu dengan air laut?" Ini kan sesuatu yang kemungkinan besar terjadi hal seperti itu. Maka kita pertanyakan. Nah, yang seperti ini boleh untuk dipertanyakan ibu-ibu sekalian. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, ibu-ibu, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Dan muslim halal, haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda di dalam ketika haji wada, ya, apa kata Rasulullah SAW? "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatiha fi yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, sebagaimana keharaman di hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Artinya seorang muslim itu darahnya haram, hartanya haram, gak boleh diambil. Jadi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dia memperlihatkan, dia mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah, maka kita hukumi sebagai muslim. Ya. Dan tidak boleh ibu-ibu kita menuduh dia, ini jangan-jangan pura-pura ini. Ya, tidak boleh kita menghukumi jangan-jangan pura-pura ini, nggak bisa. Karena kata-kata jangan-jangan pura-pura itu kan dugaan, masih dugaan. Makanya sahabat ini mengatakan apa? Kata sahabat, "Hai Rasulullah, ketika dia berhasil memutuskan tanganku, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, masa nggak boleh aku bunuh? Bisa jadi di kemungkinan dia pura-pura itu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah apa? Jangan kamu bunuh. Ya, ini Bu, makanya setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan kita hukumi sebagai muslim secara lahiriahnya. Adapun apa yang ada di hatinya, serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang Maha tahu. Apakah dia pura-pura apa enggak, ya kita nggak tahu. Kita hanya sebatas menghukumi sesuai dengan lahiriah. Ya. Di sini kita ambil faidah, ibu-ibu, yaitu kaidah hadis ini menunjukkan kepada kaidah nahkumu bidzawahir wa nufawwidhu sarair ila Allah. Kita hanya bisa menghukumi sesuai dengan yang dia tampakkan kepada kita saja. Kalau dia tampakkan dirinya sebagai seorang muslim, ya sudah, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya. Kalau dia menampakkan kepada kita dia jati diri sebagai seorang kafir, ya udah, kita hukumi dia sesuai dengan yang tampak kepada kita. Ibu-ibu kalau misalnya ketemu orang di pasar, Bu,
terus di lehernya ada kalung salib, kira-kira ibu menghukumi dia muslim apa bukan? Hah? Gak mungkin lah. Ibu melihat di lehernya ada kalung salib, wah ini orang Kristen. Iya kan Bu? Iya. Kenapa? Kita menghukumi sesuai dengan yang dia tampakkan kepada kita, ya enggak? Iya. Ya. Makanya dari itulah Bu, penting Bu, seorang muslim itu membedakan dirinya dengan orang kafir harus dengan pakaian yang memang dia memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Sekarang pakaian orang kafir dengan orang Islam sama aja, kita jadi bingung. Ini orang Islam apa bukan? Ya. Makanya kan dalam Islam dilarang tasyabbuh. Rasulullah SAW sabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Maka seorang muslim perlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita ketemu, kita sudah langsung memahami ini muslim. Kalau ibu ketemu di jalan orang pakai peci, pakai koko, pasti ibu akan mengatakan ini muslim, ya nggak Bu? Ini muslim. Ya. Tapi kalau ibu ketemu sama orang yang pakai pakaian preman, bertato, ya, pakai jeans ketat, pakai baju yang merecet, kira-kira ibu bisa menghukumi nggak dia muslim apa bukan? Susah, karena nggak ada bedanya, tidak memperlihatkan jati dirinya dia sebagai seorang apa? Muslim. Sementara kita kaum muslimin diminta untuk memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Ya. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh? Lalu dia berkata dengan terang-terangan, aku muslim. Artinya dia memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ya. Kalau di negeri kita memperlihatkan jati diri sebagai seorang muslim sangat ditekankan Bu. Karena alhamdulillah negeri kita diberikan kebebasan. Tapi kalau misalnya di negeri yang di situ kalau kita memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang muslim, akhirnya kita malah diculik atau dibunuh, ya nggak apa-apa. Kita menyembunyikan, dimaafkan hal seperti itu. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Di sini kita ambil faidah ibu-ibu, bahwa kita dalam bersikap tidak boleh hanya sebatas berdasarkan perasaan dan emosi, nggak boleh. Tapi kita menyikapi sesuatu itu harus dengan ilmu, dengan syariat. Karena sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, dia sudah memutuskan tangan saya. Setelah dia memutuskan tangan saya dengan pedangnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Enggak boleh saya bunuh dia." Kata Rasulullah, "Jangan bunuh dia." Ya. Yang namanya dalam perang, ketika tangan kita diputusin orang kan kita kesel kan? Ya nggak Bu? Terus dia mengucapkan la ilaha illallah, tetap nggak boleh dibunuh. Padahal saat itu kita pasti sedang emosi banget, sedang kesal banget, karena dia sudah memutuskan tangan kita. Namun dalam Islam nggak boleh Bu. Ya, bersikap itu berdasarkan emosi nggak boleh. Bersikap itu harus berdasarkan apa? Ilmu, tuntunan, syariat. Makanya hati-hati Bu ya. Kalau lagi emosi, tahan diri. Wajib tahan diri. Ya. Kalau kita lagi emosi langsung mengambil sikap, pasti sikapnya berdasarkan kepada emosi.
Dan semua sikap yang berdasarkan emosi pasti hasilnya merugikan. Pasti itu. Oleh karena itulah, ya, walaupun kita emosi, tetap kita harus hati kita dingin. Tetap kita tidak boleh bersikap, mengambil keputusan, mengambil sebuah perbuatan kecuali setelah kita bertanya kepada para ahli ilmu. Ya, bertanya kepada para ulama. Nah, ini Ibu sekalian, ini pelajaran yang agung sekali, ya. Nah, di sini kita ambil faedah selanjutnya, Ibu, bahwa orang yang membunuh muslim dalam Islam hukumnya dibunuh lagi. Orang yang membunuh seorang muslim dalam Islam hukumnya dibunuh lagi, dikisos namanya, kisos. Dan hukum kisos itu kehidupan, Bu. Karena dengan adanya tegaknya hukum kisos, orang gak berani bunuh. Karena dia tahu kalau dia bunuh bakal dibunuh lagi. Makanya Allah mengatakan apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan untuk kalian, wahai orang-orang yang punya pikiran. Hukum Allah adil, Bu, pasti. Dan wajib kita yakini bahwa hukum yang paling adil itu hukum Allah. Wajib diyakini. Allah berfirman apa? Wa man ahsanu ya hukman minallahi liqaumi yuqinun. Adakah yang paling baik hukumnya dari hukum Allah bagi orang yang yakin? Gak ada. Ya. Maka dari itu, kalau di suatu negara ditegakkan hukum Allah pasti aman, pasti aman. Dan negara yang tidak mau menegakkan hukum Allah pasti gak bakalan aman, gak bakalan aman selama-lamanya, gak bakalan tentram, gak bakalan damai. Ya, ibu-ibu sekalian. Hadis 62, hadis Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah, termasuk salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Qala ba'athana Rasulullah SAW ila al-furuqah fasabbahna al-qawm fahazamnahum. Rasulullah SAW mengirim kami untuk menyerang suatu tempat yang bernama Huruqah. Lalu kami serang mereka di waktu pagi dan kami berhasil mengalahkan mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Dan aku bersama seorang laki-laki Ansar berhasil mengejar seorang laki-laki dari mereka. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Ketika kami telah menguasai dia dan kami hendak bunuh dia, dia mengucapkan la ilaha illallah. Faqafal ansariyu anhu. Adapun orang Ansar tidak jadi membunuh, nggak berani. Wa ta'antu birumhi. Tapi aku malah membunuh dia dengan tombakku. Hatta qataltuhu, sehingga aku pun kemudian berhasil membunuhnya. Falamma qadimna, ketika kami pulang ke kota Madinah, balaghan Nabi SAW, sampai hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi sampai berita bahwa Usamah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Usamah membunuh, Bu? Karena Usamah mengira orang ini pura-pura. Ya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Dipanggilnya Usamah. Apa kata Rasulullah kepada Usamah? Ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah.
Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Utukana muta'awwidha. Ya. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya untuk melindungi diri saja. Maka Rasul sabda, afala syaqqaqna qalbah? Kenapa kamu tidak belek saja hatinya, jantungnya, supaya kamu tahu bahwa dia mengucapkan tersebut karena yang dalam rangka melindungi diri. Famazala yukariruha, dan Rasulullah terus mengulang-ulang ucapan itu. Kenapa kamu tidak belek hatinya? Kenapa kamu tidak belek hatinya? Sampai Rasulullah mengulang-ulang, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai-sampai aku ya berangan-angan kalau aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Saking marahnya Rasulullah SAW. Jadi Usama bin Zaid itu, ya, beliau bercerita, ya, beliau dikirim oleh Rasulullah SAW bersama pasukan untuk menyerang suatu tempat yang bernama Huruqah. Lalu diserangnya di waktu pagi. Lalu Usamah bersama seorang laki-laki Ansor berhasil mengejar seorang laki-laki. Ya, dalam satu yang lain bahwa laki-laki itu tadinya sudah membunuh beberapa kaum muslimin juga. Ya. Ketika kami sudah menguasai dia, tiba-tiba dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka orang Ansor nggak berani bunuh. Pergi dia. Adapun Usamah menyangka, wah ini orang melindungi diri aja ini, pura-pura ini. Akhirnya sama Usamah dibunuh dengan tombaknya sampai mati. Tapi apa yang terjadi, Ibu? Rasulullah marah sekali kepada Usamah. Kenapa? Karena Usamah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena dugaan. Ya, hanya karena apa? Dugaan. Maka Rasulullah mengatakan, hai Usamah, apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, kana muta'awwidan. Dia hanya untuk melindungi diri saja mengucapkan la ilaha illallah itu, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afala syaqqaqta qalbah? Kenapa kamu tidak belek aja hatinya, jantungnya, supaya kamu tahu bahwa dia mengucapkan tersebut karena berlindung diri? Dari mana kamu tahu? Terus Rasulullah mengulang-ulang sampai Usamah ya berharap, andaikan waktu itu aku masuk Islam, baru masuk Islam. Ya. Hari ini Ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, Ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan keutamaan Usamah bin Zaid, di mana Rasulullah SAW mengirim Usamah sebagai panglima perang. Ya, Usamah bin Zaid ini ya sering kali diutus oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang. Faedah yang kedua, Ibu-ibu, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib dihukumi dia sebagai seorang muslim yang wajib dilindungi harta dan darahnya. Ya. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah di hadapan kita, maka wajib kita hukumi dia sebagai seorang apa? Muslim. Dan wajib menjaga hartanya dan darahnya, nggak boleh dihalalkan. Di sini kita ambil faedah, Ibu, bahwa tidak boleh kita mengkafirkan seorang muslim hanya berdasarkan dugaan.
Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim hanya berdasarkan apa? Dugaan, walaupun dugaan itu dugaan kuat, nggak boleh. Makanya kata para ulama, orang yang masuk Islam secara yakin tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan yang yakin. Gak boleh hanya sebatas dengan apa? Dugaan, walaupun itu dugaan kuat. Ya. Karena Usama bin Zaid di sini ya tetap membunuhnya dengan dugaan ini orang cuma melindungi diri. Buktinya dia membunuhi kaum muslimin juga dalam perang itu. Kemudian pas dia mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama berpikir, wah ini orang pura-pura ini. Berarti Usama pada waktu itu apa? Menghukumi dengan dugaan yang kuat. Tapi dalam hal ini tetap tidak boleh. Tidak boleh. Makanya ini diambil kaidah oleh para ulama dalam masalah kafir mengkafirkan, Bu. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan sesuatu yang yakin, bukan sebatas dugaan. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya ibu yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa orang yang melakukan perbuatan karena ketidaktahuan dia dimaafkan. Karena Usama bin Zaid ya ketika membunuh orang tersebut dengan dugaan kuatnya. Orang ini masuk Islamnya hanya karena melindungi diri saja. Tapi Rasulullah mengingkari, tapi Rasulullah tidak menegakkan hukum qisas kepada Usama, tidak. Padahal dalam hadis yang sebelumnya kan disebutkan kalau kamu bunuh dia, maka kamu menempati dia sebelum dia masuk Islam. Artinya kalau kamu bunuh dia, kamu terkena hukum qisas. Tapi di sini Usama tidak diqisas sama Rasulullah SAW, tidak ditegakkan hukum qisas. Kenapa? Karena di situ ada syubhat. Ya, di situ ada syubhat. Makanya para ulama mengambil hadis ini juga sebuah kaidah. Al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukum had itu ya gagal karena adanya syubhat, kesamaran. Sebab ya Usama membunuh orang tersebut bukan karena keyakinan dia muslim, tidak. Jadi Usama membunuh orang tersebut karena menyangka dia cuma pura-pura aja. Makanya Rasulullah tidak menghukum Usama, tidak pula menegakkan hukum qisas kepada Usama. Ya. Nah di sini ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan ibu sekalian bab qaulin Nabi SAW, man hamala alina silah falaysa minna. Siapa yang membawa senjata untuk menyerang kita, kami kaum muslimin, maka ia bukan dari golongan kami. Artinya kalau ada orang yang memerangi kaum muslimin, maka ia bukan dari kaum muslimin. Namun terlihat keadaannya. Hadis 63 dan 64. Dalam hadis 63, hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang membawa senjata untuk menyerang kami, ya, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis yang kedua yaitu hadis Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi SAW. Beliau bersabda,
Laisa minna man hamala alaina silah falaisa minna. Siapa yang membawa senjatanya untuk menyerang kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis ini ibu-ibu sekalian, bahwa orang yang membawa pedangnya untuk menyerang kaum muslimin ini termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia meyakini bahwa boleh atau menghalalkan darah seorang muslim dan mengatakan bahwa darah seorang muslim itu halal, maka orang seperti ini ya bukan muslim. Dia kafir, murtad dari agama Islam. Atau kadang kan ada orang yang membunuh orang itu karena ingin mengambil hartanya, merampok, kayak curanmor gitu kan. Lalu dia membunuh yang punya motor, diambilnya motornya itu masuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi nyawa seorang muslim itu di sisi Allah sangat mahal, Bu. Rasulullah SAW apa? La zawalu dunya, hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Ya. Ibu-ibu sekalian, di sini kita ambil faidah, ibu-ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan tidak boleh membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Dengan cara misalnya kita menjual senjata kepada orang-orang kafir yang kita tahu orang kafir itu memerangi kaum muslimin. Kita malah jual senjata kepada mereka. Berarti kita sama saja membantu untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Maka tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Iya. Hadis atau bab selanjutnya, bab tahrimi darbil khudud wa syaqqil juyub wa du'a bid'awal jahiliyah. Bab haramnya menampar pipi, menyobek baju, kantong baju, dan menyerut dengan seruan jahiliyah, maksudnya meratap. Hadis 65, hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kita orang yang menampar-nampar pipi dan menyobek-nyobek kantong baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah, maksudnya meratap. Hadis 66 juga masih sama. Hadis Abu Musa al-Ash'ari, waji'a Abu Musa waja'an syadidan faghusya alaih wa ra'su fi hajri imra'atin min ahli. Abu Musa al-Ash'ari pernah sakit keras sampai pingsan beliau. Dan pada waktu itu kepala beliau berada di pangkuan istrinya. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an. Dalam satu riwayat bahwa keluarganya itu menjerit, ya. Dan Abu Musa tidak bisa membantah apa-apa, tidak bisa menjawab apa-apa untuk mereka. Falamma afaqa qala, ketika Abu Musa telah sadar, maka Abu Musa berkata, ana bari'um
Aku berlepas diri mimman bari'a minhu Rasulullah SAW, dari orang yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Inna Rasulullah SAW bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah SAW ya berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah itu artinya orang yang mengangkat suaranya saat musibah, teriak-teriak. Wal haliqah, al-haliqah itu yang mencukur rambutnya ya saat terjadi kematian karena tidak ridho. Wasyaqah, asyaqah itu artinya yang merobek bajunya ya karena tidak ridho dengan ketentuan Allah ketika terjadi musibah. Nah, di sini Ibu-ibu kita ambil faidah ya. Haramnya meratap, dan bahwasanya meratap itu termasuk dosa besar. Makanya disebutkan dalam hadis an-naihah idza lam tatub, orang yang meratap itu kalau dia tidak mau taubat ya, maka apa? Kata Rasulullah SAW, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirban min qatiran wa tirqun min jarab. Pada hari kiamat nanti wanita yang suka meratap itu ya, kalau dia tidak taubat, diberdirikan dalam keadaan memakai pakaian dari qatiran. Qatiran itu timah yang panas, dan baju kurung yang terbuat dari jarab, kudis. Naudzubillah min dzalik. Itu ibu-ibu sekalian. Dari itu kewajiban kita ketika ditimpa musibah sabar. Jangan mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhai oleh Allah. Kalau ibu punya anak meninggal, sabar. Kata Rasulullah SAW, "Idza qabadallahu walada 'abdi, qala Allahu li malaikatihi, qabadtum walada 'abdi, qabadtum thamrata fuadi." Ya. Apabila Allah mencabut nyawa seorang anak, Allah berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya, "Kalian telah mencabut anak hambaku. Kamu sudah mencabut buah hatinya." Kata malaikat itu, "Benar ya Allah." Lalu Allah bertanya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dia ucapkan hambaku saat anaknya meninggal? Apa kata malaikat? "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita ini ya ketika anaknya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah kepada malaikatnya? "Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga dan namai rumah tersebut dengan rumah pujian. Masya Allah. Jadi ketika kita ditimpa musibah, ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ketika mobil kita hilang, diambil orang, kita ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita lihat rumah kita kebakaran, ludes habis, kita ucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah ganti dengan sebuah rumah di surga ya. Rumah itu namanya rumah pujian, yang menunjukkan kewajiban kita sabar ya. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran kita, teriak-teriak, nangis sampai kejer, jambak rambut ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan ketidakridhaan kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim
Kewajiban dia sabar dan yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti yang terbaik. Dan Allah tidak mungkin zalim, Ibu sekalian. Ini Ibu sekalian. Jadi gak boleh meratap, ya, haram hukumnya meratap. Kewajiban kita sabar aja. Kadang ada seorang ibu, anaknya sudah meninggal setahun masih sedih aja. Kita katakan, Bu, udahlah gak usah sedih. Kenapa ibu harus sedih? Apakah dengan kesedihan itu anak ibu bakalan hidup lagi? Nggak bakalan. Sedih itu tidak akan memberikan solusi. Tapi kan wajar, Ustadz, masa kita nggak boleh sedih? Bukannya nggak boleh sedih, Bu. Sedih itu malah memberikan mudarat untuk badan ibu. Orang kalau sedihnya lama jadi apa, Bu? Badannya itu penyakitan nanti, Bu. Ya. Allah tidak pernah menyuruh kita sedih kok. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran atau satu hadis dalam sunnah Rasulullah SAW yang menyuruh kita sedih terhadap musibah yang menimpa kita. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Yang ada disuruh kita sabar. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, ma madha la yudfa'u bil huzn. Sesuatu yang sudah berlalu jangan disikapi dengan sedih. Wa innama yudfa'u bis sabr war ridha. Tapi kita sikapi dengan sabar dan ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ingat loh, Bu, Allah memberikan kepada kita ujian bukan untuk membinasakan kita, tidak. Tapi karena Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik dari itu. Ya. Yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, ya. Musibah-musibah yang menimpa dan menerpa jangan sampai menyebabkan kita menjadi orang yang jauh dari Allah. Gara-gara kita suudzon sama Allah, gara-gara kita nggak ridho dengan ketentuan Allah, akhirnya Allah murka sama kita. Udah dikasih musibah, udah gitu Allah murka sama kita, ruginya double. Tapi kalau kita dikasih musibah lalu sabar, ridho, Allah ridho kepada kita, Allah kasih kita pahala besar. Ruginya sedikit, untungnya gede. Iya. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Jadi hadis ini menunjukkan nggak boleh ya kita meratap ya. Kita nggak boleh melakukan sikap-sikap yang menunjukkan ketidakridhoan kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ibu-ibu ada yang mau nanya. Allah. Ya, mau keluar ke belakang dulu. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Namun ada satu hal yang tampaknya menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya
amalan terbaik setelah yang wajib adalah zikir, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya adalah majlis ilmu dan belajar ilmu agama. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dan orang-orang yang wafat di atas tauhid, ya orang-orang yang mentauhidkan Allah, semuanya pasti akan masuk surga, walaupun di antara mereka ada yang diazab dalam api neraka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah telah memutuskan perkara, maka sesungguhnya Allah hanyalah berkata, kun, jadilah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Tasydid pada selain huruf mim dan nun ya emang harus ya ditampakkan ya, seperti pada kalimat waladdallin. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seperti ini, siapa yang sholat fardu isya berjamaah ibaratkan sholat semalam suntuk. Salah, itu salah dengar nih. Orang yang sholat fardu isya berjamaah itu mendapatkan pahala sholat setengah malam, bukan semalam suntuk. Siapa yang sholat fardu subuh berjamaah diibaratkan sholat sehari suntuk, semalam suntuk. Nah ini yang benar, yang semalam suntuk. Yang semalam suntuk itu sholat subuh berjamaah. Kalau sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Ya. Bagaimana untuk akhwat, Ustaz? Kalau akhwat kan kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Jadi pahalanya perempuan sholat di rumah lebih gede khusus untuk perempuan. Ya. Kenapa sekolah sunnah mahal? Sedangkan yang tidak memiliki rezeki yang banyak, anak yang banyak, suami hanya berjualan, kebutuhan yang banyak tidak mencukupi untuk sekolah sunnah. Padahal orang tua banyak yang sudah ngaji sunnah. Ingin sekali anaknya sekolahkan manhaj salaf. Bu, kalau ada yang bertanya kenapa sekolah sunnah mahal, Ibu pertama memberikan sebuah hukum yang sifatnya menyamaratakan. Semua sekolah sunnah mahal. Padahal kata siapa? Ada bahkan yang gratis ada. Ibunya aja nggak paham. Cuma masalahnya ibu cuma taunya yang mahal-mahal doang. Yang nggak mahal ibu nggak pernah tahu. Ya. Jadi ini yang pertama, Bu, jangan memberikan sebuah vonis secara umum sekolah sunnah mahal semua. Nggak benar. Ya. Yang kedua, kalau ternyata ada sekolah sunnah mahal, kita husnudon. Kenapa dia mahal? Bisa jadi pertama, dia ingin memberikan kualitas yang terbaik. Dari sisi apa? Ya, pertama pelayanan buat muridnya, biar mereka bisa tidur yang nyaman, makanannya yang enak. Kemudian mereka ingin memberikan yang terbaik untuk para guru, maka mereka ingin gaji guru-gurunya dengan gaji yang gede.
supaya guru itu fokus mengajar. Sebab kalau dikasih gajinya kecil, akhirnya apa? Gurunya nyari duit. Kalau guru nyari duit, nggak fokus ngajar, akhirnya sekolah nggak ada kualitas. Tapi ketika gurunya fokus ngajar dan dia bisa profesional, bagus. Makanya akhirnya dimahalkan karena untuk mempertahankan kualitas tadi. Iya. Jadi kita jangan suudon dulu, belum apa-apa udah suudon, hanya karena kita nggak mampu menyekolahkan di sekolah tersebut, langsung memberikan statement menyamaratakan semuanya. Nggak boleh seperti itu. Yang ketiga, kalau memang ibu nggak bisa memasukkan ke sekolah sunnah, lalu ibu menyekolahkan di sekolah umum yang malah merusak akidah anak ibu, kenapa ibu tidak bisa menyekolahkan anak ibu di rumah sendiri? Tanggung jawab ibu sebagai orang tua mana untuk mendidik anak? Emangnya mendidik anak itu tanggung jawab sekolahan? Bukan, Bu. Orang tua yang number one, yang nomor satu untuk mendidik anak. Ya. Allah, saya kenal seorang ibu yang dia malah mendidik anaknya di rumah. Dia bilang, saya pengen anak saya bisa hafal Quran, dan berhasil. Anaknya hafal Quran hanya karena didikan orang tuanya. Iya. Makanya Bu, ibu kalau memang nggak punya biaya untuk sekolahkan di sekolah sunnah, ibu menuntut ilmu lah yang rajin untuk ibu ajarkan kepada anak. Sediakan waktu ibu khusus untuk mengajar anak-anak. Nggak harus kok anak belajar matematika, fisika, IPA, nggak harus. Ya, ajarkan kepada anak sekedar yang ibu tahu tentang matematika, tambah-tambahan, kali-kalian, kurang-kurangan, udah cukup seperti itu. Rezeki Allah yang nanggung Bu kalau masalah dunia. Ya. Itu Bu, jadi sadari bahwa sebetulnya kewajiban utama untuk mendidik itu adalah kewajiban orang tua. Ya. Bagaimana hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal? Kalau memang anak itu sempat lahir hidup, ya, kemudian beberapa hari atau beberapa minggu meninggal dan belum sempat diakikahkan, maka tetap diakikahkan. Ya. Apakah kambing kurban bisa digabungkan dengan kambing akikah? Pendapat yang sahih, yang rajih, tidak bisa, karena beda sebab. Jadi masing-masing. Jadi duluan yang mana? Akikah dulu atau korban dulu? Akikah dulu aja Bu, kan itu berhubungan dengan hak anak. Ya. Kalau memang tidak punya uang kecuali untuk beli 1 ekor domba saja. Tapi kalau ibu punya duit banyak ya untuk bisa beberapa beli, ya mendingan beli aja 1 buat akikah, 1 buat apa? Kurban. Apa benar suami yang sudah mengenal sunnah dan sudah berilmu itu sulit dinasihati? Ya tergantung orangnya. Ya. Karena suami saya sulit sekali dinasihatin Ustadz untuk meninggalkan teman-teman perempuan yang bukan mahram. Tuh, katanya sudah mengenal sunnah. Kalau masih gaul sama bukan mahram, belum mengenal sunnah tuh Bu, masih awam itu, belum hijrah itu. Ya. Jadi kalau suami ibu sudah mengenal sunnah tapi nggak mau dinasihatin,
itu artinya ilmunya nggak bermanfaat. Ya, sebab ilmu yang bermanfaat itu menimbulkan ketawaduan dan mau menerima nasihat yang baik. Ya, istri saya sering banget nasihatin saya, Bu, kamu itu gini. Ya, udah, kita terima aja kalau memang benar, kenapa harus tolak? Ya, perlu kita merasa saya ustadz, kamu siapa? Itu kan namanya sombong, kan? Nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi ibu jangan memberikan statement yang menyamaratakan suami yang sudah kenal sunnah dan berilmu sulit dinasehati. Waduh, ini kaidah dari mana ini? Ya. Nggak semua begitu. Kebetulan aja suami ibu itu. Ya. Saya doakan mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Mudah-mudahan kalau memang suami ibu udah ngaji, mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat buat suami. Apakah boleh puasa sunnah ayyamul bid diambil 1 atau 2? Ada teman yang ambil puasa ayyamul bidnya 1, di akhirnya yang ketiga. Terima kasih. Ya memang yang sunnah sih 3 hari, 13, 14, 15. Tapi kalau misalnya kita maunya tanggal 13 aja, 14, 15 enggak, ya boleh enggak seperti itu? Ya silakan aja. Yang terpenting sih, Bu, Rasulullah menganjurkan kita tuh berpuasa setiap bulan 3 hari. 3 hari ini yang paling utama tanggal 13, 14, 15. Tapi kalau misalnya 3 harinya di hari yang lain, boleh, nggak masalah. Ya. Apa hukumnya masak pakai biji pala? Memang dulu ada ulama yang mengatakan haram karena katanya itu memabukkan. Tapi kata-kata memabukkan ini, Bu, perlu diperiksa lagi. Apa benar biji pala memabukkan? Ini kan butuh penelitian lagi. Yang pernah saya tanyakan kepada ahli herbal, biji pala itu tidak memabukkan, Ustadz, katanya. Biji pala itu hanya membuat orang ngantuk tidur. Makanya anak kecil kalau nggak bisa tidur, dia ubun-ubunnya dikasih biji pala aja tidur. Ya. Jadi bukan memabukkan, bukan, kata beliau. Itu kan zaman dulu ulama mengatakan bahwa itu memabukkan. Tapi kan itu kan pendapat bisa dibuang, bisa diterima. Sampai kita lihat benar nggak secara kenyataan bahwa biji pala itu memabukkan. Saya belum dapat literatur yang mengatakan bahwa biji pala itu memabukkan. Yang ada adalah menidurkan, munawwim, bikin orang tidur, bikin tidurnya pules. Ya, kalau ibu misalnya nggak bisa tidur, makan biji pala, insya Allah tidurnya enak tuh. Ya, ini yang jelas butuh penelitian lagi secara mendetail, benar nggak biji pala memabukkan. Kalau saya pernah tanya kepada seorang ahlinya, tidak memabukkan. Ya. Sebelum kenal sunnah, anak saya yang lahir dan meninggal. Tapi waktu itu saya tidak bilang alhamdulillah karena belum tahu, Ustaz. Hanya mengucapkan innalillahi. Apakah dapat pahala? Dapat kalau memang saat itu ibu sabar dan ridho dengan ketentuan Allah. Apakah korban begal jika mati terbunuh dia langsung masuk surga, Ustaz?
Yang jelas Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Dia mati apa? Mati syahid. Jadi kalau ada begal mau ngambil motor kita dan kita pertahankan sampai kita mati dibunuh, maka kita mati syahid. Masya Allah. Dan itu mati mulia, ya, mati mulia itu. Kalau suami saya punya 2 istri, lalu saat salah satu istrinya melahirkan, si suami memberi hadiah, tapi hanya kepada istri yang habis melahirkan saja. Apa boleh, Ustaz? Karena istri pertamanya nggak melahirkan. Karena sudah kebiasaan suami saat istrinya masih satu suka kasih hadiah saat habis lahiran. Atau jika suami memberi hadiah bersyarat kepada istrinya, misal siapa yang bisa menghafal juz 30 akan diberi 1 juta. Kalau nggak bisa hafal ya nggak dapat hadiah. Seperti ini boleh, nggak masalah. Hal-hal seperti ini boleh, ya. Karena hadiahnya karena ada sesuatu, ya, karena ada sesuatu. Cuman kalau misalnya dengan memberikan hadiah seperti itu malah menimbulkan kecemburuan, sebaiknya sih tidak dilakukan. Kalau misalnya tadi siapa yang bisa hafal juz 30 dikasih 1 juta, akhirnya membuat si istrinya berlomba-lomba untuk menghafal. Ya bagus seperti itu untuk memotivasi. Cuma masalahnya itu niatnya juga pengen dapat 1 juta. Niat ngapalinnya bukan karena Allah, tapi karena pengen dapat 1 juta. Ya. Teman anak terpaksa dan dengan berat hati bekerja dengan berbagai macam pekerjaan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara suaminya sudah lama tidak bekerja dan tidak menafkahi. Ia minta khulu, tapi suaminya tidak mau. Ia ke pengadilan agama, tapi permohonan cerainya ditolak karena belum pisah rumah selama 6 bulan. Bolehkah teman anak pergi dari rumah dan tinggal di kos-kosan bersama anaknya selama 6 bulan agar pengadilan agama mau memproses gugatan cerainya? Boleh kalau seperti itu. Karena yang namanya nafkah itu hak istri. Ya. Dan ternyata pemerintah kita punya syarat, boleh khulu kalau sudah pisah 6 bulan. Ya udah, gimana lagi? Untuk supaya bisa pisah. Ya. Kalau ibu bilang kepada istri suami, khulu itu hak istri bukan hak kamu. Kalau talak hak suami bukan hak istri. Tapi kalau khulu itu hak istri. Kalau khulu mau, ya sudah, saya kembalikan ini mahar saya, kamu dulu yang berikan saya, silahkan, saya pergi. Karena ibu mau minta khulu nggak dikabulkan gara-gara syaratnya harus sudah berpisah selama 6 bulan untuk memenuhi syarat ini. Wallahu a'lam. Ya, yang saya pandang seperti ini boleh kalau memang keadaannya suami memang sudah tidak mau bertanggung jawab lagi, nggak mau lagi ngasih nafkah. Ya. Boleh nggak Ustadz mengharapkan sesuatu berlebihan? Misalnya berharap pengen dapat uang 10 miliar, tapi tanpa ikhtiar yang maksimal. Ya. Yang lebih baik, Bu, mengharapkan sesuatu yang terbaik di sisi Allah itu aja. Karena belum tentu 10 miliar tersebut baik buat kita. Ya. Jadi berharapnya bagaimana? Saya berharap yang terbaik aja yang di sisi Allah. Itu yang terbaik, yang menunjukkan akan keridhaan seorang hamba. Apa hukumnya memakan makanan atau produk Israel? Kalau jelas itu produk Israelnya, Bu,
dan masih ada produk yang sama tapi selain Israel, kita pilih yang selain Israel sebagai rasa simpati kita kepada kaum muslimin di Palestina. Kalau baru terafiliasi, bener nggak? Harus cek dulu, bener nggak? Jangan sampai kita menuduh tanpa bukti. Kalau sudah menuduh tanpa bukti, kita yang berdosa nanti. Ya, apalagi yang namanya orang untuk menjatuhkan suatu usaha orang lain gampang aja, tinggal bilang ini ada afiliasi dengan Israel misalnya. Maksudnya ya tujuannya sebetulnya cuma perang dagang doang. Nah, ini juga hati-hati seperti ini. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu